Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hotel dan prostitusi yang melibatkan belasan anak di bawah umur serta artis Sintiara Alona, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat malam, Pak Yusri. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak Yusri, benarkah Polda merekomendasikan Hotel Alona untuk ditutup, Pak? Sementara kan kewenangan adanya di pemerintah daerah ya. Ininya kami sampaikan saja untuk kepastian rekomendasi itu nanti akan kami kan ke penyidik dalam hal ini. Tapi kita ketahui bersama memang hotel ini sejak Januari sampai dengan tertangkapnya para pelaku ini dijadikan tempat untuk arena prostitusi ya, yang kebetulan memang pada saat kita lakukan penggerebekan pada tanggal 16 kemarin itu betul-betul ditemukan cukup banyak, ada 15 anak-anak di bawah umur dan beberapa tersangka yang kita amankan. Oke, Pak Yusri, jadi masih belum ada rekomendasi dari Polda apakah ini ditutup atau tidak? Belum, Mbak, belum. Untuk itu kita belum. Tapi kan kita masih olah TKP, masih kita sementara polis lain saja ya. Tapi nanti ke depannya seperti apa, nanti kita sambil menunggu bagaimana hasil pemeriksaan, karena kan itu kewenangan di pemerintah daerah. Oke. Bagaimana dengan izin mendirikan bangunan dari hotel ini, Pak? Apakah ada isu di situ? Awalnya memang ini adalah rumah, kemudian berubah menjadi tempat kos ya. Tempat kos, kemudian setelah itu berubah menjadi hotel yang memang ada izinnya, hotel untuk bintang 2 gitu. Ini kemudian sejak tahun 2018 yang lalu jadi fungsikan sebagai hotel kapasitas 48 kamar, tetapi memang yang beroperasi selama ini adalah sebanyak 30 kamar dengan tarif 250.000 per hari. Pak, kalau kita berbicara peran dari artis Sintiara Alona, sebetulnya Sintiara Alona ini hanya menyediakan tempat untuk praktik prostitusi online atau dia sendiri juga terlibat, Pak, dalam praktik prostitusi online anak di bawah umur ini? Kalau keterlibatan dia untuk merekrut anak-anak di bawah umur untuk prostitusi online ini belum kami temukan, tetapi memang untuk penyediaan tempat dia. Penyediaan tempat dalam arti kata bahwa memang di situasi pandemi COVID-19 ini kan hunian hotel itu sepi, termasuk hotelnya. Kemudian ada dilihat peluang adanya jabatan mucikari dan juga korban-korban sekarang ada 15 orang ini yang kemudian itulah dipakai tempatnya. Jadi memang 30 kamar ini hampir setiap hari penuh. Penuh dalam arti kata gini, kalau memang ada melayani tamu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tamu kebetulan tidak ada, dia menyarankan, si pemilik ini menyarankan melalui pengelolanya, saudara AA ini, untuk menyampaikan kepada mucikari dan korban itu, anak-anak di bawah umur tersebut, adalah sebaiknya tinggal di situ, nanti masalah biar nanti aja ada rezeki lagi silakan. Jadi ini percakapan secara itu ada semua, kita temukan alat buktinya, bisa menetapkan si CA ini sebagai tersangka. Oke, tapi keterlibatan Sintiara ini untuk merekrut anak di bawah umur, kemudian untuk mencari pelanggan praktik prostitusi itu belum ditemukan ya, Pak? Tidak. Itu belum ditemukan, Mbak. Penyediaan tempat saja. Tapi kalau itu memang sudah ada perannya mucikari sendiri, tidak ada mucikarinya sendiri. Kami masih melakukan pengejaran terhadap mucikari yang lain, karena kan ini yang kami sekarang tidak hanya satu, Pak? Lebih, Mbak, karena ini kan satu mucikari seperti DA yang sekarang kita amankan ini cuma memegang beberapa orang saja. Sementara yang lain ini ada lagi. Nah, ini masih dilakukan pengejaran terhadap mucikari yang lain. Keuntungan yang diperoleh artis Sintiara Alona ini apakah hanya sebatas tarif kamarnya atau dia juga mendapatkan bagian dari prostitusi yang terjadi, Pak? Sampai dengan saat sekarang ini adalah tarif kamarnya saja. Per hari itu 250.000. Dan saya katakan tadi bahwa dengan adanya di tempatnya tersebut, ini membuat perekonomian untuk hotelnya ini, kemudian hotel berputar gitu. Karena setiap hari ini hampir 30 kamar itu rata-rata penuh. Tapi penuh dengan para pelaku-pelaku, kemudian juga korban ini prostitusi online gitu.
Oke, karena peran Sintiara dalam menyediakan lokasi saja, Pak, apakah ia dijerat dengan pasal yang berbeda dibandingkan dengan muncikari dan juga pengelola hotel lainnya? Tentunya iya, nantinya kita akan melihat, kita masih terus mendalami kasus ini, nanti seperti apa nanti jerat pasal yang pasti untuk ya CAA, kemudian perannya saudara AA dalam hal ini pengelola hotelnya, dan juga saudara DA sebagai muncikarinya, nanti ini akan kita lihat. Tapi kami tetap katakan semua sementara ini di Undang-Undang Perlindungan Anak ya, kemudian juga di pasal 296, kemudian ada di pasal 506 dan juga ITE. Karena ini kan merekrut mereka semuanya, mucikari merekrut untuk menawarkan melalui media sosial dengan salah satu aplikasi. Gitu, Pak. Baik, terakhir Pak Yusri, mengingat sekarang sudah ada modus hotel yang beralih fungsi menjadi praktik prostitusi online, apakah kepolisian akan lebih gencar Pak dalam melakukan patroli siber atau bahkan melakukan sidak langsung ke hotel-hotel yang diduga beralih fungsi menjadi tempat praktik prostitusi? Ya Mbak, jadi memang untuk kasus eksploitasi anak saja dengan menggunakan media online ya, yang kita ungkap dalam 2021 saja ini mungkin sudah cukup banyak kami ungkap. Mungkin Mbak Sylvia masih ingat bulan Februari kita telah mengungkap juga sama 91 anak di bawah umur. Kemudian juga di Tangerang Kota sebelumnya 2 minggu yang lalu. Hari ini kalau tidak salah, hari ini pun mengungkap, Polres Jakarta Utara juga mengungkap hal yang sama. Makanya ini yang terus kita intens terus untuk mengejar para pelaku-pelaku seperti ini, karena mereka menggunakan media sosial pun sama. Kita lakukan patroli di dunia maya untuk bisa, karena memang rata-rata mereka menggunakan satu aplikasi yang sekarang ini kita pantau terus. Kemudian kedua, kita bekerja sama dengan stakeholder terkait itu bersama-sama, baik itu korban yang sekarang menjadi korban untuk kita lakukan trauma healing. Kayak contoh 15 kami titipkan ke P2 TP2A, ke Handayani, kita berkoordinasi dengan staf presiden di bidang berkaitan dalam hal ini. Terus kita melakukan koordinasi yang baik, Mbak. Gitu, Mbak. Oke, kalau kerjasama dengan KPAI bagaimana ya Pak supaya mencegah anak-anak di bawah umur ini menjadi korban atau pelaku prostitusi? Sama Mbak, kemarin kami sudah ekspos bersama ya, selama setiap pengungkapan yang kita lakukan, kita undang dari KPAI, dari KP3-nya juga sama, dari teman-teman P2, TP2A, bahkan staf kepresidenan Linda kemarin bersama. Sama-sama kita ekspos semuanya, menyampaikan semua bagaimana keprihatinan terhadap kasus seperti ini, ungkapan seperti ini. Nah ini terus kita bekerja bersama-sama untuk bisa mengungkap. Jangan sampai nanti kasihan generasi muda kita, Mbak. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus telah bergabung bersama kami di Prime Time News.